Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Lingga Kurniawan dari 2 Teknik Elektronika B. Nomor absen 2 dan NIM 180 2004. Di sini saya sebagai anggota kelompok dari kelompok VLC materi pengontrol suhu yang beranggotakan saya, Eka Ardianta, Muhammad Sodik Mutakin, Muhammad Yusuf, dan Yoga Sanjaya yang dari kelas 2 Teknik Elektronika B. Di sini saya akan membahas pendahuluan dari apa yang akan kita bahas, yaitu pengontrol suhu, khususnya mesin, pres, botol, minum, yang pengontrol suhunya itu terdapat di cooling systemnya. Dan saya akan membahas tentang animasi dan juga laddernya. Di sini terdapat pendahuluan. Pada tugas ini kelompok kami mendapatkan materi tentang suhu atau pengontrol suhu dengan merancang sebuah pengisian cappuccino cup dan chiller cup secara otomatis. Topik pembahasan kita kali ini yang pertama ada animasi flow process, ladder diagram, wiring diagram, dan spare part. Masuk ke materi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah animasi dari mesin cappuccino atau cup chiller pada bagian awal. Nah, di mana terdapat tombol on, stop, dan emergency. Cara kerjanya ketika tombol on ditekan, maka penjepit gelas akan membuka gelas. Nah, ketika tombol on ditekan, otomatis penjepit akan terbuka sehingga gelas akan jatuh dan kemudian masuk ke konveyor yang sudah bisa menjepit gelas-gelas tersebut. Dan ketika jatuh, gelas akan dibaca oleh sensor yang akan menjalankan konveyor, sehingga ketika ada gelas yang jatuh, maka konveyor selalu akan maju secara terus-menerus selama 2 detik. Konveyor maju selama 2 detik karena setiap proses yang akan dikerjakan dari pengisian dan press yaitu selama 2 detik. Nah, ketika sudah sampai di proses pengisian, terdapat sebuah photocell yang akan menggerakkan valve, yaitu untuk mengisi air, sehingga ketika ada gelas yang sudah tepat berada di photocell, maka air akan jatuh atau mengalir. Nah, seperti itu. Nah, proses ini berulang selama 2 detik. Proses selanjutnya itu heater atau pengepresan. Nah, di sini juga terdapat sebuah photocell, di mana ketika ada gelas yang dibaca oleh photocell, maka valve pada heater akan turun sehingga botol atau gelas dapat dipres. Nah, di sini juga terdapat motor yang digunakan untuk roll plastik. Nah, motor yang digunakan itu beroperasi ketika bersamaan dengan kerjanya konveyor awal, yang dimana ketika gelas jatuh, maka photocell akan menggerakkan konveyor dan motor di roll plastik. Setelah semuanya sudah di press, maka proses selanjutnya itu konveyor pembalik, di mana setiap gelas akan turun menuju ke proses cooling dengan bantuan yaitu elevator. Nah, ketika ada gelas yang jatuh dan terdapat di elevator, maka elevator terdapat sebuah sensor photocell
Pada proses ini, setiap gelas akan turun menuju konveyor cooling, di mana dibantu oleh elevator. Di elevator itu sendiri terdapat sebuah sensor fotosel. Ketika ada gelas yang sudah pas turun di tempatnya atau di elevator, maka sensor fotosel itu sendiri akan menggerakkan sebuah valve yang dimana elevator akan turun. Seperti ini. Nah, ketika turun, maka otomatis gelas akan menuju ke conveyor cooling. Cukup dari materi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sodik Mutakin untuk animasi yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodik Mutakin dari kelas 2 Elektronika B, absen 20. Di sini saya akan melanjutkan animasi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya Aji Lingga Kurniawan. Bisa langsung saja dilihat di layar, di mana ini ada dua buah konveyor. Konveyor yang paling atas ini adalah konveyor transfer yang berfungsi untuk memindahkan gelas minuman untuk pindahkan ke konveyor cooling. Konveyor cooling ini adalah konveyor yang menghubungkan minuman untuk melakukan proses cooling. Ya, minumannya dipindahkan ke konveyor cooling. Nah, berikut ini adalah gambar bagian dari cooling section. Di sini saya akan menjelaskan dulu tujuan dari cooling section ini adalah untuk menurunkan suhu minuman agar suhunya menjadi lebih dingin. Karena pada awal minuman ini dituangkan ke gelas, ya, ke cup, suhu minuman ini sekitar kurang lebih 50 derajat Celcius. Nah, di cooling ini minuman akan melalui 3 buah cooling, di mana 3 cooling ini mempunyai suhu yang berbeda dengan tujuan untuk menurunkan secara bertahap minuman tersebut sampai suhu yang diinginkan. Dan suhu yang diinginkan di sini adalah 20 derajat Celcius atau di bawahnya. Bisa dilihat di gambar sini ada sensor suhu 4 buah dan juga ada cooling 3 step, ya, cooling 1, cooling 2, cooling 3, dan juga ada display. Dimana display yang di atas cooling ini menunjukkan suhu cooling tersebut. Sedangkan display yang terakhir ini menunjukkan suhu minuman yang terakhir dibaca oleh sensor. Dan ini ada conveyor di samping cooling. Ini adalah jalur untuk minuman jika harus mengalami cooling ulang atau pendinginan ulang. Itu disebabkan karena minuman tersebut suhunya masih di atas suhu yang diinginkan, yaitu di atas 20 derajat Celcius. Sensor suhu ini akan membaca suhu minuman, kemudian memberikan perintah kepada cooling untuk mengatur suhu pada cooling tersebut. Di mana cooling ini suhunya itu kurang 10 derajat Celcius dari suhu minuman yang dibaca oleh sensor. Misalkan pada sensor pertama ini suhu minumannya yang dibaca adalah 50 derajat Celcius. Nah, sensor ini akan memberikan perintah kepada cooling untuk men-set suhunya kurang 10 derajat dari 50 derajat Celcius, yaitu 40 derajat Celcius. Nah, kemudian sensor kedua ini membaca suhu minuman yang sudah keluar dari cooling 1. Misalkan tadi minuman pertama itu 50 derajat, kemudian masuk ke cooling 1, suhunya berkurang menjadi 40 derajat. Nah, kemudian sensor 2 ini akan membaca dan akan memberikan perintah kepada cooling 2 untuk mengatur suhu di cooling 2 ini kurang 10 derajat dari suhu minuman tersebut. Cooling 3 pun sama. Nah, ini di sensor suhu yang terakhir, ini adalah pengecekan suhu terakhir, di mana sensor ini menentukan apakah minuman tersebut bisa lanjut ke proses berikutnya, booking, atau dia harus mengalami cooling ulang. Di mana minuman yang suhunya sudah mencapai 20 derajat Celcius atau
di bawah 20 derajat Celcius itu sudah bisa lanjut ke proses booking. Tapi minuman yang suhunya masih di atas 20 derajat Celcius, dia harus mengalami pendinginan ulang. Suhunya sesuai dengan yang tertera, misalkan suhunya di atas 20 derajat dan di bawah 30, maka pengulingin ulangnya harus masuk ke cooling 3. Jika di atas 30 derajat, cooling ulangnya masuk ke cooling 2. Dan di atas 40 derajat, coolingnya dia akan melakukan pendinginan ulang di cooling 1. Kita mulai saja animasinya agar lebih jelas. Nah, dimana ini ada minuman, dia akan dibaca dulu sensor suhunya oleh sensor suhu. Kemudian ini suhu cooling. Nah, ini adalah suhu minuman yang sudah keluar dari cooling 3. Dimana ini ada 19 derajat, berarti ini sudah lolos dengan suhu yang diinginkan. Nah, di sini ada salah satu minuman yang suhunya ternyata 22 derajat Celcius, berarti di atas suhu yang diinginkan. Dia akan mengalami pendinginan ulang, masuk ke cooling 3 karena suhu dia di atas 20 derajat dan di bawah 30 derajat. Nah, setelah dia mengalami pendinginan ulang, suhu minuman tersebut menjadi lebih turun, yaitu 18 derajat Celcius. Bisa kita ulang lagi animasinya. Tadi pada minuman yang mengalami pendinginan ulang itu akan dipindahkan ke jalur ini. Nah, di bagian sini ada penghalang, ya, dia untuk memblok konveyor agar minuman tersebut yang harus didinginkan ulang dia akan membelok ke konveyor sebelahnya. Dan juga sama di sini ada blok, ya, untuk membelokkan konveyor ke cooling yang dituju. Ini masih lolos. Dan yang ini dia tidak lolos karena suhunya di atas 20 derajat. Tapi yang di belakangnya bisa dilihat dia suhunya sesuai dengan diinginkan. Ya, masuk ke cooling dan suhunya sudah turun. Ya, mungkin ini saja penjelasan dari animasi yang kita buat. Berikutnya akan ada penjelasan mengenai diagram ladder dari animasi yang setelah kita buat. Yang pertama, animasi awal yang diagram laddernya akan dijelaskan oleh Aji Lingga, dan animasi yang ini diagram laddernya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lanjut ke materi yang akan saya bahas, yaitu tentang ladder diagram dari proses mesin tersebut bagian awal. Di sini terdapat X0 sebagai push button emergency, X1 dan sebagai push button on. Ketika X1 ditekan, maka X1 akan menggerakkan M0, yang dimana M0 itu sendiri akan menggerakkan Y22 selama 1 detik. Y22 itu sendiri adalah solenoid yang berguna untuk mengaktifkan penjepit gelas sehingga penjepit dapat terbuka. Lalu ketika T0 sudah menghitung sampai habis, T0 akan memutus M0 sehingga Y22 akan kembali menutup, hingga penjepit gelas akan menutup kembali dan gelas tidak terjatuh. Next, untuk X2 adalah photocell yang terdapat di konveyor. Ketika ada benda jatuh, maka X2 ini mendapatkan input sehingga X2 akan menggerakkan M2. Nah, M2 itu sendiri akan menggerakkan Y10 dan Y11 selama 2 detik. Y10 dan Y11 adalah Y10 itu sendiri konveyor untuk motor untuk konveyor. Lalu ada Y11 motor untuk mesin roll plastik. Nah, ketika T1 sudah menghitung sampai 2 detik, maka T1 akan memutus M2 sehingga Y10 dan Y11 akan berhenti kembali. Next. Ketika T1 sudah menghitung sampai habis selama 2 detik, maka T1 juga akan menggerakkan M3. M3 itu sendiri akan menggerakkan T2 selama 1 detik untuk delay. Nah, ketika delay itu digunakan untuk melanjutkan proses pengepresan. Lanjut. Di sini
di sini terdapat T1. T1 ini sendiri aktif ketika T1 yang menghitung selama 2 detik tadi sudah habis. Oke, ketika T1 sudah menghitung sampai habis, maka T1 akan menggerakkan M3, di mana M3 itu sendiri akan menggerakkan T2 selama 1 detik. Nah, lalu ada M2. M2 di sini dalam keadaan NC. Jadi dia harus mendapatkan trigger terlebih dahulu. Ya, ketika trigger itu sendiri aktif ketika T1 sudah menghitung habis di sini. Nah, M2 akan menggerakkan Y13, Y14, Y15. Tapi dengan syarat X3 itu adalah sensor yang terdapat di sensor fotosel yang terdapat di proses filling atau pengisian air. Lalu X4 itu sendiri adalah ada sensor fotosel di proses pengepresan. Dan X5 itu sendiri adalah sensor fotosel yang terdapat di elevator. Nah, jadi ketika ada gelas di konveyor pas di proses pengisian, maka X3 akan menggerakkan Y13, yaitu valve untuk menyalakan air sehingga air dapat terisi ke gelas. Lalu X4 menuju ke X4, konveyor akan maju selama 2 detik, maka akan berhenti di proses pengepresan. Ya, terdapat sensor fotosel X4, maka gelas akan dibaca sehingga akan menggerakkan solenoid untuk menggerakkan press, sehingga press akan turun. Lalu gelas akan maju lagi selama 2 detik menuju ke proses elevator atau konveyor pembalik. Nah, di sini ada elevator yang terdapat sensor fotosel X5. Nah, ketika dia membaca ada gelas, maka dia akan menggerakkan Y15, yaitu solenoid untuk menggerakkan valve untuk turun. Nah, dan juga ketika X1 atau PB on ditekan, maka dia akan menggerakkan solenoid untuk memanaskan mesin press. Dan ketika X0 ditekan, maka dia akan mereset pemanas pada mesin press. Cukup dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sodik Mutakin. Dan X5 itu sendiri adalah sensor fotosel yang terdapat di elevator. Nah, jadi ketika ada gelas di konveyor pas di proses pengisian, maka X3 akan menggerakkan Y13, yaitu valve untuk menyalakan air sehingga air dapat terisi ke gelas. Lalu X4 menuju ke X4, konveyor akan maju selama 2 detik, maka akan berhenti di proses pengepresan. Ya, terdapat sensor fotosel X4, maka gelas akan dibaca sehingga akan menggerakkan solenoid untuk menggerakkan press, sehingga press akan turun. Lalu gelas akan maju lagi selama 2 detik menuju ke proses elevator atau konveyor pembalik. Nah, di sini ada elevator yang terdapat sensor fotosel X5. Nah, ketika dia membaca ada gelas, maka dia akan menggerakkan Y15, yaitu solenoid untuk menggerakkan valve untuk turun. Nah, dan juga ketika X1 atau PB on ditekan, maka dia akan menggerakkan solenoid untuk memanaskan mesin press. Dan ketika X0 ditekan, maka dia akan mereset pemanas pada mesin press. Cukup dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sodik Mutakin. Nah, berikutnya saya akan lanjutkan diagram ladder dari animasi yang sebelumnya saya jelaskan di awal mengenai proses cooling. Nah, diagram laddernya sendiri itu dimulai dari sini ya. Ada SM400, di mana SM400 ini adalah special relay. Relay ini akan on ketika PLC sudah mulai bekerja atau aktif. Jadi ketika PLC aktif, relay ini akan langsung on. Ini ada X6. X6 ini adalah sensor suhu yang pertama.
Ada from H1 ke 50 D1 K1. Jadi data yang di record oleh sensor suhu ini akan disimpan di D1 dengan rentang nilainya antara K1 dari K1 sampai ke 50. Ada slice D1 ke 400 D11. Slice ini adalah normal resolution, ya, dimana normal resolution itu adalah 4000 bit dan K400 ini adalah pembagi bitnya. Jadi 4000 dibagi 400 yaitu 10. Jadi sensor ini akan membaca dari 0 sampai 10 volt, dimana 1 voltnya itu mewakili 5 derajat Celcius untuk di cooling pertama. Nah, 10 voltnya itu maksimalnya adalah 50 atau 50 derajat. Nah, kemudian data yang disimpan di D1 ini akan dipindahkan ke D11. D11 ini jika nilainya lebih besar dari 50, dia akan mengaktifkan Y16. Y16 ini adalah cooling 1. Nah, sedangkan berikutnya X7 ini adalah sensor kedua, sensor suhu kedua setelah cooling pertama. Dia disimpan di channel kedua dan nilai K-nya itu adalah 40 atau maksimalnya itu adalah 40. Jadi di sensor kedua ini 1 voltnya itu mewakili 4 derajat Celcius. Nah, jika 10 volt dia maksimalnya itu 40 derajat Celcius. Di cooling kedua ini emang suhunya itu ada sekitar 40 derajat Celcius. Dan datanya disimpan di D2 dan dipindahkan ke D12. Dimana jika D12 ini sudah lebih besar dari 40, dia akan mengaktifkan Y17 yaitu cooling kedua. Yang ini cooling ketiga sama saja, hanya dia di channel ketiga dan nilai K-nya itu 30 atau suhunya itu maksimal 30 derajat Celcius. Jadi ketika dia suhu D13 ya, tempat penyimpan datanya ini D13, dia 30, maka akan mengaktifkan Y18 yaitu cooling ketiga. Ini X9. X9 itu adalah sensor suhu yang terakhir yang menentukan apakah minuman tersebut akan dapat lanjut ke proses booking atau harus melakukan cooling ulang. Dipesan di channel keempat dan nilai K-nya adalah maksimal 20. 20 karena memang suhu yang kita inginkan adalah 20 derajat. Yang disimpan di D14. Nah, ketika nilai D14 ini sama dengan 20 atau di atas 20, dia akan mengaktifkan Y19. Y19 ini adalah solenoid yang menutup akses jalan konveyor. Jadi ketika suhu ini 20, solenoid ini akan aktif menutup konveyor dan membelokkan minuman untuk ke konveyor agar konveyor bersamping cooling untuk melakukan pendinginan ulang. Nah, kemudian ini jika tadi sensor ini suhunya membacanya 20, lebih dari 20 dan di bawah 30, dia akan mengaktifkan Y20. Y20 ini adalah solenoid yang memblok konveyor untuk membelokkan minuman ke cooling 3. Sedangkan jika sensor D14 nya di atas 31 dan di bawah 40, dia akan mengaktifkan Y21. Y21 ini solenoid yang memblok konveyor untuk membelokkan minuman ke konveyor 2. Nah, mungkin ini saja penjelasan dari diagram ladder mengenai dari animasi yang kita buat. Setelah ini ada materi selanjutnya yaitu wiring diagram yang akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari kelas 2 Elektronika B, nomor absen 22. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yang mana saya akan membahas atau menjelaskan tentang wiring diagram pada rangkaian kami. Pada rangkaian kami menggunakan sumber 3 fasa, yang mana sumber tersebut akan dibagi menjadi 2, yaitu pada MCB1 dan MCB2. Pada MCB1, sumber digunakan untuk
input inverter yang mana digunakan untuk mengendalikan motor pada konveyor. Pada konveyor ini kita menggunakan 3 motor 3 fasa. Kemudian yang kedua, MCB2 digunakan untuk input power supply yang mana akan mensuplai tegangan menuju photocell guna untuk mengendalikan motor 3 fasa juga. Selanjutnya, power supply juga akan mensuplai tegangannya kepada display dan PT100 yang mana input awal tersebut adalah analog, akan dibaca oleh LTD yang kemudian akan diubah menjadi digital. Kemudian hasil pengukurannya akan ditampilkan pada display. Tampilan tersebut merupakan suhu. Jadi hasilnya ada berapa derajat seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yoga Sanjaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yoga Sanjaya, absen 29 dari kelas 2 Teknik Elektronika B. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya yaitu Muhammad Yusuf. Lalu di sini ada modul output. Modul output ini mendapat suplai tegangan dari power supply. Yang mana modul output ini digunakan untuk menyuplai masing-masing output. Di sini output yang kita gunakan ada cooling, ada solenoid valve, ada heater, dan ada valve otomatis. Untuk modul output sendiri, yang pertama itu dia masuk ke modul output cooling, yang mana di modul output cooling ini ada 3 yaitu Y16, Y17, dan Y18. Kemudian modul output berikutnya ada solenoid valve yang terdiri dari 8 modul output solenoid valve, yaitu ada Y14, Y15, Y19, Y20, Y21, Y22, Y23, dan Y24. Lalu berikutnya ada modul output heater. Modul output yang dipakai yaitu Y12. Kemudian selanjutnya ada modul output valve otomatis yang dipakai itu Y13. Dari masing-masing modul output ini, untuk netralnya dia akan masuk ke minusnya power supply ini. Sekian penjelasan yang dijelaskan oleh saya. Untuk materi berikutnya yaitu tentang spare part akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kardianta dari 2 Teknik Elektronika B. Ingin mempresentasikan tugas PLC kami, yaitu materi yang kami dapat adalah materi tentang suhu. Di sini saya akan menyampaikan bagian spare partnya. Yang pertama ada belt conveyor. Belt conveyor ini merupakan suatu komponen penting yang terdapat pada conveyor, yang mana berfungsi untuk mengangkut atau membawa material-material yang berada di atasnya, atau bisa dibilang sebagai alat transportasi ke tahap proses selanjutnya. Kemudian spesifikasinya adalah panjangnya 10 meter dan lebarnya 45 cm. Yang kedua adalah centering device. Centering device ini berfungsi untuk mencegah belt conveyor keluar dari rollnya, atau centering device ini memiliki fungsi mempertahankan posisi belt conveyor tetap pada roll. Centering device ini memiliki spesifikasi sebagai berikut: panjangnya 47 cm dan terbuat dari material aluminium. Yang ketiga ada drive unit. Drive unit ini adalah unit penggerak yang mana terdiri dari motor induksi 3 fasa dan pulei. Prinsip kerjanya adalah belt conveyor melekat pada pulei dan pulei melekat pada
motor induksi, yang mana ketika motor induksi bergerak atau berputar, otomatis pule dan bel konveyor tersebut ikut berputar. Nah, yang keempat ada motor induksi 3 fasa, yang mana memiliki fungsi untuk menggerakkan drive pulley dan bel konveyor tersebut. Prinsip kerjanya yaitu adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Spesifikasinya adalah jumlah kutubnya 40 dan daya motornya 1 horsepower. Frekuensi yang digunakan adalah 50 Hz sesuai yang digunakan di Indonesia. RPM-nya adalah 1420. RPM ini adalah rotation per menit. Kemudian jika tegangan kerja antar fasenya 220 sampai 240 volt, maka koneksi yang digunakan adalah delta dan arus nominalnya adalah 3,39 sampai 3,7 ampere. Kemudian jika tegangan kerja antar fasenya 380 sampai 415 volt, maka koneksi yang digunakan adalah star dan arus nominalnya 2,14 dan 1,96 sampai 2,14 dan 1,96 sampai 2,14 ampere. Yang kelima ada frame atau kerangka. Frame atau kerangka ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting. Mengapa? Karena berfungsi untuk memperkokoh konveyor. Frame ini terbuat dari material berjaringan. Dan yang keenam ada sensor suhu, yaitu RTD atau Resistant Thermal Detector, yang mana memiliki prinsip kerja yaitu ketika elemen RTD menerima suhu yang berada di sekitar, maka ia akan merubah suhu yang diterima tersebut menjadi resisten atau hambatan. Prinsip tersebut memiliki perbandingan yang lurus, yang mana ketika semakin besar atau semakin tinggi suhu yang diterima oleh elemen RTD, maka semakin besar pula hambatan atau resisten yang dihasilkan. Spesifikasi RTD ini adalah input power voltage-nya 24 VDC, outputnya 4 sampai 20 mA, dan range suhunya 0 sampai 400 derajat Celcius. Sensor RTD ini kenapa kita pilih? Yang pertama, karena akurasinya yang stabil dan tinggi, dan stabilitasnya yang tahan lama. Dan kami menggunakan tipe RTD ini 3 kabel. Yang mana biasanya digunakan oleh industri secara umum. Kemudian yang ketujuh adalah PT100. PT100 ini memiliki keterkaitan dengan RTD tersebut. Yang mana 3 kabel tersebut akan dihubungkan ke PT100 tersebut. Nah, PT100 ini memiliki fungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi digital. Dan spesifikasi PT100 ini hampir sama dengan RTD tersebut, yang mana input power voltage-nya 24 VDC dan outputnya 4 sampai 20 mA dan range suhunya 0 sampai 400 derajat Celcius. Dan yang kemudian ada photocell. Photocell ini memiliki prinsip kerja yaitu ketika photocell memancarkan sinar LED atau LED ke reflektor, kemudian ada benda atau material yang menghalanginya, maka photocell ini akan mengirimkan sinyal atau perintah ke program PLC yang mana sudah ditetapkan dalam program PLC yang kita buat atau yang sudah dibuat. Kemudian spesifikasi yang dimiliki photocell ini adalah indikator LED-nya berwarna merah, supply voltage yang dibutuhkan 10 VDC, dan current atau arus maksimalnya 20 mA. Dan tipenya adalah seri BJR strip F. Dan yang kemudian ada pendingin atau cooling AC, yang mana tipe yang kami cantumkan adalah AC Ceiling Cassette Inverter, yang mana inverter ini sangat terkenal dalam membuat suhu ruangan menjadi lebih cepat dingin. Konsumsinya yang digunakan AC ini adalah 1400 watt dan supply voltage yang dibutuhkan adalah 220 volt dan kapasitas pendingin adalah 17.100 British thermal unit per hours. BTU ini artinya adalah kemampuan suatu AC dalam mendinginkan ruangan.
BTW ini sama aja kayak PK. PK itu adalah part charge, yaitu bahasa Belanda yang jika dikonversi ke bahasa Inggris adalah horsepower. Nah, horsepower jika dikonversikan ke Indonesia adalah tenaga kuda. Jadi sama aja BTW dengan PK itu. Nah, 17.100 BTW ini sama aja dengan 2 PK. Kemudian jika semakin tinggi nilai BTW-nya, maka semakin cepat pula AC tersebut mendinginkan suatu ruangan. Dan yang ke-10 ada valve atau keran otomatis, yang mana prinsip kerjanya yaitu adalah membuka dan menutup secara otomatis lajur jalur air cappuccino cincau yang ada pada produk kami. Dan spesifikasinya yaitu adalah membutuhkan tegangan 220 volt dan wattnya adalah 2 watt dan pipe size-nya adalah 3/4 inch dan temperatur yang tahan dan temperatur pada valve ini tahan pada lingkungan sekitar yaitu minus 5 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Dan kemudian yang ke-11 ada elemen cup sealer atau heater, yang mana berfungsi untuk memanaskan plastik dan melekatkan plastik tersebut ke cup atau gelas cappuccino cincau milik kami, yang mana spesifikasinya yaitu daya listrik yang digunakan 300 watt, tegangan listrik yang dibutuhkan 220 volt, dan suhu maksimum yang dihasilkan adalah 250 derajat Celcius. Dan yang terakhir dan ke-12 adalah solenoid cylinder pneumatic, yang mana prinsip kerjanya yaitu katup listrik yang memiliki coil sebagai penggerak utamanya, yang mana jika coil tersebut mendapatkan suplai tegangan, maka coil tersebut akan berubah menjadi medan magnet sehingga dapat menggerakkan plunger yang ada di dalamnya. Nah, plunger tersebut ketika berpindah posisi di saat itu juga berbarengan dengan keluarnya udara bertekanan tinggi dari valve pneumatik menuju tabung silinder pneumatik sehingga dapat menggerakkan piston yang ada di dalamnya. Nah, jika solenoid silinder digabungkan dengan heater, maka si solenoid silinder ini dapat menaik turunkan si elemen cup sealer atau heater di slide sebelumnya. Dan spesifikasinya adalah voltage yang dibutuhkan 12 volt atau 24 volt, dan materialnya adalah aluminium, dan max pressure atau tekanan maksimalnya 260 bar atau 3600 PSI, dan operasi temperatur pada lingkungan sekitar yang ia tahan yaitu minus 40 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius. Baik, yang ke-13 ada push button, yang mana berfungsi sebagai pemutus atau penyambung arus listrik dari sumber arus listrik ke beban listrik, yang mana spesifikasinya sebagai berikut. Materialnya bodi besi, beratnya 80 gram dan voltasenya 380 volt dan currentnya 15 ampere. Kemudian yang ke-14 ada push button emergency, yang mana fungsinya untuk sebagai pemutus arus listrik jika dalam kondisi darurat suatu mesin tersebut. Spesifikasinya adalah materialnya aluminium, beratnya 80 gram dan voltase yang digunakannya adalah 380 volt dan currentnya adalah 15 ampere. Nah, kemudian 15 ada roda karet roll bearing, yang mana posisinya berada di elevator dan berfungsi sebagai pemutar konveyor elevator ketika elevator menurunkan gelasnya, dengan spesifikasi materialnya itu karet yang ada pada diban dan aluminium sebagai tempat dudukannya. Tingginya 14 cm, lebar dudukannya 10 cm dan panjang dudukannya 11 cm. Kemudian 16 ada kompresor. Kompresor ini merupakan suatu alat atau mesin yang berfungsi sebagai penghasil udara bertekanan tinggi, dengan spesifikasi tipenya GTR 15A, powernya 15 kW atau 20 horsepower. Voltage yang digunakannya adalah 380 volt dengan frekuensi 50 Hz sesuai standar Indonesia, dan pressure atau tekanan 10 bar, dan udara yang bisa dikirimkan 2,3 meter kubik per menit. Kemudian 17 yang terakhir yaitu display HMI atau Human Machine Interface, yang mana berfungsi sebagai menampilkan gambaran kondisi mesin kepada user, dan user tersebut dapat mengawasinya serta dapat mengendalikan mesin tersebut melalui HMI tersebut. Dengan spesifikasinya supply voltage yang dibutuhkan 24 VDC, number of ports-nya adalah 4, port tipenya itu COM1,
COM2 RS232C, COM2 RS485 RS422 dan USB. Display size-nya 7 inch dan onboard memorinya 128 MB. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.